Halo semua, selamat datang di channel saya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara memelihara ikan diskus untuk pemula. Saya pemula ya teman-teman dalam memelihara ikan diskus, hanya saya ingin sharing saja bagaimana cara saya dalam memelihara ikan-ikan diskus saya. Mengapa saya tertarik dengan ikan diskus? Awalnya karena terhasut oleh kawan saya yang sudah memelihara ikan diskus. Dan kalau dilihat-lihat memang ikan diskus ini menarik ya teman-teman, karena ikan diskus ini merupakan salah satu ikan yang sangat populer di kalangan penggemar ikan hias. Namun, memeliharanya pun tidak mudah. Terutama bagi teman-teman yang baru memelihara ikan hias. Nah, dalam video kali ini, saya akan memberikan informasi yang mungkin berguna buat pemula seperti saya, tentang bagaimana cara merawat ikan diskus dengan benar, mulai dari pemilihan akuarium hingga makanan dan nutrisi yang dibutuhkan. Berikut poin-poin penting dalam memelihara ikan diskus. 1. Pemilihan akuarium. Kita semua tahu bahwa pemilihan akuarium dan peralatan yang tepat sangat penting untuk memastikan kesehatan dan kebahagiaan atau kenyamanan ikan diskus yang kita pelihara. Jadi, mari kita mulai coba bahas tentang pemilihan akuariumnya. Akuarium adalah tempat ikan diskus kita tinggal dan tumbuh. Oleh karena itu, pemilihan akuarium yang tepat sangat penting untuk kelangsungan hidup ikan diskus kita. Dan penting untuk teman-teman memelihara lebih dari satu ekor ikan diskus, terutama apabila teman-teman membeli atau memelihara ikan diskus yang ukurannya masih kecil, karena ikan diskus merupakan ikan yang hidup berkelompok. Pertama-tama, pastikan bahwa akuarium memiliki ukuran yang cukup besar untuk menampung ikan diskus. Rumusnya adalah semakin banyak ikan diskus yang kita pelihara, semakin besar juga ukuran akuarium yang harus dimiliki. Contoh untuk ukuran akuarium saya ini ukuran panjang 80 cm, lebar 40 cm dan tinggi 40 cm, saya isi dengan 7 ikan diskus ukuran 3-3,5 inch up, sedangkan di tank saya dengan ukuran panjang 50 cm, lebar 45 cm dan tinggi 30 cm. Saya isi dengan 9-10 ikan diskus ukuran kurang dari 2 inch sampai 2 inch up atau untuk ukuran akuarium tersebut dapat juga dijadikan tank breeding untuk sepasang ikan diskus. Intinya, teman-teman bisa bayangkan sendiri ukuran akuarium yang tepat, di mana ikan diskus masih bisa bergerak dengan bebas. Selain ukuran, pastikan juga bahwa akuarium memiliki bentuk yang tepat untuk ikan diskus. Akuarium yang lebar dan datar lebih baik daripada akuarium yang tinggi dan sempit. Bentuk akuarium seperti ini memungkinkan ikan diskus berenang dengan leluasa dan lebih nyaman. 2. Filtrasi. Ini menjadi salah satu faktor penting juga dalam memelihara ikan diskus, karena filter sangat penting untuk menjaga kebersihan air dalam akuarium. Pilih filter yang cocok dengan ukuran akuarium. Ada beberapa jenis filter yang dapat dipilih, seperti filter talang, canister, aerator yang diisi dengan biofoam, aerator dengan coldness dan lain sebagainya. Pastikan filter dapat menangani jumlah air di dalam akuarium dan mampu mempertahankan kualitas air dengan baik. Pastikan juga bahwa filternya tidak terlalu kuat sehingga tidak mengganggu ikan diskus yang sebetulnya sangat menyukai aliran air yang tenang. Sebagai contoh, untuk akuarium saya dengan panjang 80 cm, lebar 40 cm dan tinggi 40 cm saya menggunakan filter talang atas. Yang saya isi dengan media kapas, biobol, biokeramik, karang jahe, batu apung dan batu zeolit. Sedangkan untuk akuarium saya dengan ukuran panjang 50 cm, lebar 45 cm dan tinggi 30 cm ada yang menggunakan filter talang atas dengan media kapas, biobol dan biokeramik. Serta di akuarium lain dengan ukuran tersebut hanya saya gunakan coldness atau biofoam. Jadi intinya teman-teman bisa gunakan filtrasi apapun, selama itu bisa membuat kualitas air terjaga dengan baik. Tentunya setiap filtrasi mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. 3. Suhu. Suhu juga menjadi faktor krusial dalam memelihara ikan diskus. Usahakan teman-teman memiliki alat pemanas yang tepat untuk menjaga suhu air di antara 28-30 derajat Celcius. Namun untuk pemanas ini menurut saya opsional ya. Apabila teman-teman sebelumnya membeli ikan diskus dari farm yang tidak menggunakan pemanas serta lokasi farm tidak terlalu jauh dari lokasi teman-teman memelihara. Besar kemungkinan memiliki suhu yang sama, jadi tidak perlu memakai pemanas juga.
Seperti kasus ikan diskus yang saya pelihara teman-teman, dari seller sebelumnya tanpa pemanas dan walaupun lokasi saya dan seller agak jauh dan lokasi saya cukup dingin, saya tetap tanpa menggunakan pemanas. Ikan diskus saya tetap bisa hidup dan beranak pinak. Jadi untuk penggunaan pemanas opsional saja, namun, teman-teman tetap wajib memiliki pemanas, karena dalam kasus-kasus tertentu, terutama saat ikan diskus sakit, pemanas sangat diperlukan ya teman-teman. 4. Kualitas air. Kualitas air sangat penting untuk ikan diskus. Pastikan pH air berada di antara 6-7. TDS usahakan di bawah 150, kalau bisa stabil di antara 100 teman-teman. Namun ini tidak mengikat ya, dan di antara beberapa tank saya pun TDS-nya berbeda-beda. Padahal dengan satu sumber air yang sama yaitu air PDAM, setelah saya coba saya amati mengapa setiap akuarium memiliki TDS yang berbeda, karena sistem filtrasi yang saya gunakan berbeda pada beberapa akuariumnya, antara filtrasi aerator biofoam maupun Caldness memiliki TDS yang lebih rendah, sedangkan filtrasi talang saya memiliki TDS yang lebih tinggi. Mungkin karena beberapa media filtrasi yang lebih banyak untuk filtrasi talang saya. Dan faktor pergantian air pun mempengaruhi tinggi rendahnya TDS. Lalu penting untuk melakukan pergantian air minimal 30-50% setiap minggu. Intensitas pergantian air tergantung dari media filter dan seberapa kotor air yang ada pada akuariumnya. Tentu akuarium yang hanya mengandalkan filtrasi aerator biofoam, aerator Caldness saja perlu penggantian air lebih cepat dibanding akuarium yang menggunakan filtrasi talang air. Beberapa orang bahkan melakukan sifon dan pengisian air pada akuarium ikan diskusnya setiap hari, dan gunakan filter yang tepat dan ganti media filter atau cuci kapas setiap kali terlihat sudah kotor. Kalau saya pribadi melakukan pergantian kapas filter 1 minggu 1 kali, lalu jangan gunakan obat-obatan yang tidak direkomendasikan untuk ikan diskus, karena dapat mempengaruhi kualitas air, dan pastikan air yang digunakan untuk akuarium sudah diolah dengan benar. 5. Makanan dan nutrisi. Ikan diskus di alam liar merupakan ikan omnivora, sedangkan di kita biasanya ikan diskus diberi makanan yang berprotein tinggi, sehingga pastikan memberikan makanan yang berkualitas dan bergizi untuk ikan diskus yang kita pelihara. Berikan makanan yang berprotein tinggi seperti cacing darah, Daphnia, Artemia dewasa, atau makanan ikan yang telah diolah khusus untuk ikan diskus seperti burger diskus dan juga beberapa pelet yang berkualitas. Pada umumnya, kita memberi makan dengan cacing darah beku, dan untuk meningkatkan warna pada diskus. Kita bisa memberi burger diskus, ada beberapa jenis burger diskus. Burger berwarna hijau biasanya untuk akuarium yang memiliki banyak jenis ikan diskus karena biasanya memiliki kandungan spirulina untuk meningkatkan warna umum diskus. Burger merah biasanya untuk meningkatkan warna merah pada diskus yang memiliki warna dasar merah. Burger kuning, biasanya untuk meningkatkan warna kuning pada diskus yang memiliki warna dasar kuning. Untuk ikan diskus yang saya miliki, biasanya saya memberikan cacing beku, sesekali diberikan burger hijau dan lebih sering memberikan pelet pada diskus. Pada umumnya tidak semua diskus menyukai pakan pelet, jadi perlu treatment khusus agar diskus mau makan pelet pabrikan. Terkecuali sedari kecil ikan diskus sudah diperkenalkan dengan pelet. Dan jangan memberikan makanan berlebihan, karena dapat menyebabkan pencemaran air dan masalah kesehatan pada ikan. 6. Pencahayaan. Pilih pencahayaan yang tepat untuk akuarium. Ikan diskus lebih menyukai pencahayaan yang lembut dan redup. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau menyilaukan karena dapat mengganggu kenyamanan ikan diskus. Terutama pada saat teman-teman baru membeli ikan diskus. Karena biasanya saat proses adaptasi ikan diskus sangat rawan stres yang dapat berujung ikan tidak mau makan dan mati. Jadi untuk proses adaptasi awal sebaiknya hindari pencahayaan yang terang pada akuarium diskus. Pencahayaan bisa dibuat lebih terang saat diskus sudah mulai terbiasa dengan pencahayaan yang sudah ada. 7. Kesehatan ikan diskus. Menurut saya ikan diskus adalah ikan yang gampang stres dan cukup rentan terhadap berbagai penyakit, sehingga pastikan untuk memperhatikan lingkungan ikan diskus baik itu kualitas air, kandungan air, suhu air, atau pencahayaan dan atau kesehatannya dengan baik. Perhatikan tanda-tanda penyakit ikan seperti perubahan warna, biasanya menjadi gelap. Perilaku aneh, seperti sering menggesekkan badan atau berenang miring dan lain sebagainya. Serta kotoran yang tidak normal pada ikan diskus, seperti kotoran berselaput putih dan lain sebagainya.
Jangan lupa untuk memeriksa kualitas air secara teratur dan mengobati ikan yang sakit dengan treatment dan obat yang tepat. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sharing. Apabila ada masukan atau kesalahan yang saya sampaikan, mohon dikoreksi. Dan jangan lupa juga subscribe dan komen. Serta teman-teman bisa lihat juga video saya lainnya yang ada di playlist. Terima kasih.